إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan juga anugerah-Nya kepada kita semua. Dan tentunya juga semoga salam tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hari-hari dalam kehidupan kita terus berlalu para hadirin. Sedangkan atau selangkah demi selangkah, tahap demi tahap, proses pergantian hari itu semakin mendekatkan diri kita dengan negeri akhirat. Hari ini para hadirin, hari yang sedang kita lalui, dia tentunya tidak akan pernah kembali lagi. Dan seorang hamba tidak mengetahui apakah ia akan sampai ke ujung hari yang sedang ia lalui atau tidak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya, "Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun." Yang artinya para hadirin, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa yang dewasa. Kemudian para hadirin, dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami tentunya memperbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Di surat Al-Mu'min ayat yang ke-67. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur seorang hamba para hadirin yaitu terbentang dan keadaannya akan berputar. Ia tumbuh dari lemahnya seorang bayi, kemudian kuat sebagai remaja dan dewasa, dan akan kembali lagi menjadi lemah yaitu ketika tuanya. Allah kembali berfirman di surat Al-Hajj ayat yang kelima, "Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardharil umur likai la ya'lam min ba'di ilmi syai'a wa taral arda hamidah fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabbat wa anbatat min kulli zawjin bahij." Yang artinya para hadirin, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, dan menumbuhilah berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang indah. Ini sebagai permisalan para hadirin. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah kembali berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun." Yaitu di surat Yasin ayat yang ke-68. Yang artinya para hadirin, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Kemudian Nabi yang sangat kita cintai para hadirin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung dari dikembalikan dalam keadaan pikun. Dibawakan oleh sahabat Anas ibn Malik, semoga Allah meridainya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz wa yaqul, Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wa a'udzu bika minal jubn wa a'udzu bika minal haram wa a'udzu bika minal bukhl. Rasulullah berdoa meminta perlindungan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan usia jompo, perbuatan dosa dan hutang, fitnah kubur dan juga azab kubur, fitnah neraka dan azab neraka, keburukan fitnah kekayaan, yaitu aku berlindung juga kepadamu dari fitnah kemiskinan, dan aku berlindung yang terakhir kepadamu dari fitnah Masih Ad-Dajjal. Kemudian dari Sa'ad ibn Waqqas, semoga Allah meridainya, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula al-kalimat kama tu'allamu al-kitabah. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl wa a'udzu bika minal jubn wa a'udzu bika min an nurad ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kami kalimat-kalimat doa sebagaimana ia kamu belajar menulis, yaitu para hadirin, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, dan juga aku berlindung kepadamu dari kepikunan, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan siksa kubur. Inilah doa para hadirin yang harus kita hafal dan kita baca di waktu-waktu yang diijabah. Tentunya di hari ini nanti setelah asar, maka kita mintalah doa-doa yang mulia seperti ini. Ibadallah, maka inilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan kehidupan dunia. Inilah kehidupan yang dialami sebagian besar makhluk hidup, dan kehidupan yang demikian pula telah dirasakan para hadirin oleh orang-orang sebelum kita. Mereka memiliki peradaban. Di antara peradaban dan peninggalan mereka ada yang diketahui manusia, ada pula yang tidak diketahui keadaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan ayat ke-37, wa qauma nuhin lamma kazzabur rasul aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lidh-dhalimin 'adzaban alima wa 'ada wa thamud wa ashabar ras wa quruna baina dzalika katsira. Yang artinya para hadirin, dan telah kami binasakan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasulnya. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia-manusia setelahnya. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab yang sangat pedih. Maka para hadirin, barang siapa yang mengenal sejarah peradaban manusia, maka ia sadar bahwasanya saat ini hakikatnya hidup di tengah-tengah orang-orang yang mati. Sebagaimana Allah kembali menegaskan di dalam firman-Nya, yaitu di surat Az-Zumar ayat yang ke-30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati pula. Dan kembali Allah menegaskan lagi para hadirin, yaitu di dalam firman-Nya di surat Al-Anbiya ayat yang ke-34, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahum khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelum kamu, yaitu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka itu akan kekal? Siapa para hadirin yang menyadari keadaan demikian, maka tentunya akan terasa rendah baginya perkara-perkara dunia ini. Dia akan mengisinya hanya dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, dan menjauhi segala sesuatu yang dapat membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tunduk terhadap kehidupan yang fana ini, dunia ini para hadirin, maka ia telah tunduk pada sesuatu yang tentu hakikatnya tidak bermanfaat baginya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat yang ke-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Yang artinya para hadirin, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan gemerlapnya atau perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Maka itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat para hadirin, kecuali na'udzubillah yaitu neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maka oleh karena itulah bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba sekalian, ambillah pelajaran dari kehidupan orang-orang yang terdahulu yang telah banyak dikisahkan di dalam kitabullah dan juga para hadirin di dalam sejarah-sejarah yang sahih. Jadilah juga para hadirin orang-orang yang bersiap-siap dan mengambil perbekalan untuk kehidupan akhirat kelak, karena akhirat kian mendekat sebagaimana Allah taala firmankan di surat Al-Qamar ayat yang ke-1, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelahnya bulan. Aqulu qawli hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum. Fallahumma ighfir lana wa tajawaz an sayyi'atina innaka antal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih wa taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dengan kita semua para hadirin dan sadarilah bahwa tentunya kehidupan dunia ini yang akan membantu tentunya keadaan nanti hidup kita di hari akhirat kelak. Barang siapa para hadirin yang menjadi hamba dunia, maka ia akan diazab karenanya. Seseorang tidak akan pernah memperoleh kecuali apa yang telah ia usahakan. Di surat Al-Ankabut ayat ke-64, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau para hadirin. Sungguhnya benarnya kehidupan kalau mereka mengetahuinya. Kembali Allah firman juga para hadirin di surat Muhammad ayat ke-36, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum." Yang artinya sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Kemudian kembali lagi Allah Ta'ala menegaskan tentang dunia ini para hadirin di dalam firman-Nya, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." Yang artinya para hadirin, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia yang saat ini kita hadiri hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti para hadirin hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Ini permisalan, ya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti akan ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya untuk kesenangan dan kesenangan yang menipu. Maka bertakwalah wahai hamba Allah, waspadalah para hadirin
Jangan sampai Anda tertipu dengan bunga-bunga semu dunia ini. Jika Allah memberimu bagian dari kehidupan dunia ini, maka jadikan ia menjadi sarana kita untuk ketaatan kepada Allah dan bertakwa kepadanya, yaitu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, dan bersemangatlah kita untuk menjalankan hal itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma aslih ahwal al-muslimin fi kulli makan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.